Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan masuk di dalam perenungan Gema pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi kami Tuhan. Biarlah kami sungguh boleh diterangi oleh firman-Mu dan kami boleh dikuatkan. Sehingga kebenaran ini sungguh memberkati kami dan kami menjalani hari-hari kami dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan yang pakai dia menjadi alat di tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Yesaya pasal 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Yesaya pasal 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Kita akan membaca bagian ini. Bapak Ibu silakan memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan, utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Sharon sudah seperti padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amaramu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kabur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang tebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah, supaya lenyaplah juru hitung. Sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa-bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya semar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita.
Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh. Tiang layar di tempatmu tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ dan berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Firman Tuhan yang tadi kita baca mau menggambarkan tentang bagaimana bangsa Yehuda berusaha untuk mengandalkan bangsa-bangsa yang lain. Sampai pada akhirnya mereka kemudian melihat bahwa tidak ada yang bisa diandalkan selain daripada Yahweh, Allah yang mereka kenal, yang mereka imani selama ini. Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop bagian yang tadi, apa kesan yang kita dapatkan? Tentu kita akan melihat ini semacam sebuah kiasan atau seperti puisi, seperti novel yang menggambarkan tentang kisah suatu bangsa yang coba berusaha untuk melihat betapa kehidupan mereka ini ternyata tidak bisa diandalkan. Orang-orang yang tadinya mereka pikir atau bangsa yang tadinya mereka pikir bisa menolong mereka, ternyata itu sia-sia. Sampai kemudian mereka menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat untuk mereka bisa meminta pertolongan. Dan Tuhanlah satu-satunya yang telah bersama dengan mereka di dalam perjalanan hidup bangsa ini. Tuhanlah yang dulu pernah menolong mereka. Mereka kembali kepada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Dan mungkin di dalam perjalanan mereka pun melihat betapa banyak di dalam sejarah bangsa Israel, bahkan Yehuda pada masa ini ketika bagian ini ditulis, melihat betapa raja-raja dunia yang pernah hadir di dalam sejarah ini banyak mengecewakan mereka, banyak membuat mereka kemudian tidak lagi bisa mempercayakan diri mereka kepada raja yang seringkali membuat mereka kecewa dan mungkin marah. Tetapi mereka melihat ada satu raja, yaitu Raja semesta alam, yaitu Yahweh sendiri, yang telah menuntun, yang telah memimpin, yang bangkit berperang melawan bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Mereka yang tadinya dipunahkan, mereka yang tadinya tidak bisa tertolong karena dosa yang mereka lakukan, mereka kemudian bisa diselamatkan. Mereka kemudian merasakan betapa Tuhan itu adalah Allah yang bisa menolong mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ketika kita coba melihat satu gambaran bangsa Yehuda, bukankah ini adalah satu gambaran kita sendiri? Bangsa yang hidup kita yang korup, hidup kita yang menggambarkan sebuah bangsa yang korup, bangsa yang meninggalkan Tuhan, bangsa yang kecewa dengan Tuhan dan yang ingin berusaha dengan kekuatannya sendiri atau mengandalkan apa yang mereka pikir bisa diandalkan. Bukankah kita seperti demikian? Kita tidak ubahnya dengan bangsa Yehuda. Kita menjadi orang-orang yang seringkali berpikir kita bisa hidup tanpa Tuhan. Dengan kekuatan, dengan kepintaran, dengan materi, dengan keahlian, keterampilan yang kita miliki, membuat kita bisa merasa bahwa kita bisa berjalan sendiri. Sehingga tidak heran kenapa di dunia yang sekarang ini banyak sekali orang yang enggan dengan hal-hal yang berbau spiritualitas. Hal-hal yang berbau dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka berpikir jadi orang gak usah terlalu rohani-rohani amat. Jadi orang gak usah terlalu fanatik. Kenapa? Toh saya tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan gereja, saya tidak terlibat dengan hal-hal yang berbau spiritual. Hidup saya juga baik-baik saja. Bukankah itu yang banyak ada di dalam pikiran kita? Realita kehidupan menunjukkan bahwa manusia lebih bisa mengandalkan dan lebih berusaha untuk percaya pada diri sendiri. Karena udah gak bisa percaya kepada orang-orang di sekitar. Bahkan mungkin tidak percaya lagi kepada Tuhan.
karena merasa dikecewakan. Ini Bapak Ibu yang kita lihat, walaupun memang di dalam pembacaan ini kalau kita coba memperhatikan di bagian sebelumnya dan sesudahnya, itu sangat jelas menggambarkan tentang satu bangsa yang kemudian berusaha untuk mencari keutamaan di tempat lain, tetapi ketika dia tidak bisa mendapatkan itu, dia kembali kepada Allah, yaitu Raja semesta alam. Disinilah kita melihat keindahan seorang raja yang murni, raja yang sesungguhnya, raja yang bukan berbalutkan segala kemewahan, kemegahan, sanjungan, pujian, bukan. Tapi raja yang betul-betul melayani, raja yang menolong umatnya, raja yang datang untuk membebaskan penderitaan, pergumulan dari umat manusia. Raja inilah yang kita butuhkan Bapak Ibu. Siapa dia? Dialah Yesus yang telah mati untuk kita, menyelamatkan dosa kita manusia. Di dalam dunia ini tidak ada kebutuhan yang lebih utama selain daripada kebutuhan di mana manusia ingin terlepas dari dosa. Dan Tuhan datang untuk menawarkan itu. Dialah Raja yang sesungguhnya, Raja yang sejati. Keindahan seorang raja terletak bukan pada kemegahannya, kemewahannya, seberapa banyak ia disanjung. Tetapi raja yang sesungguhnya, raja yang rela menanggung hinaan, raja yang rela menanggung penderitaan. Karena raja itulah yang datang, rela menanggung semuanya itu agar supaya kita diselamatkan. Kita dibebaskan dari segala macam kehinaan, penderitaan, kesakitan, dan dosa. Maukah kita datang memandang kepada Raja yang mulia itu, kepada keindahan Raja yang sesungguhnya itu? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Kami sadar Tuhan bahwa di dalam perjalanan hidup kami seringkali kami mengandalkan kekuatan kami. Kami pikir bahwa dengan apa yang kami miliki, jabatan yang kami miliki, kekuatan, kepintaran, keterampilan yang kami miliki, itu dapat menolong kami untuk supaya kami bisa hidup dengan baik-baik saja. Tapi ternyata Tuhan, ada kalanya kami menempuh perjalanan yang sulit, bahkan kadang kami tidak sanggup untuk mencernanya Tuhan. Karena itu hari ini kami belajar diingatkan lewat firman. Bangsa yang kuat sekalipun ternyata tidak sanggup menolong dirinya sendiri. Bahkan ketika dia mengandalkan orang lain, dia pun tidak dapat pertolongan. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana sesungguhnya kami harus mencari Engkau satu-satunya pribadi. Allah yang sanggup menolong kami. Engkaulah Raja yang sejati itu Tuhan. Terima kasih karena Engkau mulia. Engkau sungguh sempurna Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.